warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelumnya tadi kita sudah pada belajar ya dengan guru sebelumnya. Udah ngantuk belum? Masih semangat? Masih. Ya semangat yuk, kita tepuk dulu yuk. Tepuk satu. Nah kan belum semangat nih, masih ada yang konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu dua. Iya, terima kasih anak-anakku semua. Kita sekarang belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum ke materi hari ini, Ibu ingin kita semua sama-sama membaca doa dulu ya sebelum belajar. Ibu mau ketua kelasnya yang pimpin baca doa sebelum belajar. Silakan. Dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelumnya pada pelajaran Ibu kita sudah mempelajari tentang Nabi dan Rasul ya. Sekedar untuk mengingat kembali, coba Ibu tanya, Nabi Ulul Azmi itu ada berapa? 4. Coba sebut siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Iya, kalau Ibu lebih gampang nyebutnya Mimim. Jadi N yang pertama Nabi Nuh, I-nya Ibrahim, lagi satu lagi Mimim. Berarti yang keduanya Muhammad. Enggak dong, N Nabi Nuh, I-nya Nabi Isa, M-nya Nabi Musa. Iya, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kenapa coba disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Iya, mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Yang harus kita ingat, kita memiliki Nabi kita, Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mukjizatnya apa? Masih ingat? Bulan. Siapa lagi? Mendapatkan Al-Quran. Iya, ya, turunnya Al-Quran bulan apa? Ramadan. Disebutnya apa? Malam nuzulul Quran. Oke, kita ingat materi sebelumnya ya. Untuk materi selanjutnya, Ibu mau absen dulu boleh? Oh iya, Ibu mau absen dulu ya nama-namanya ya. Nesya, ada Nesya? Oke, Marwa, Hadiro, Delisa, Fani, Siti, Dita, Yuwita, Nabila, Arlin, Frida. Alhamdulillah nggak ada yang nggak masuk ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, tema hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada Orang tua dan guru. Iya, coba kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ada yang tahu? Coba kita lihat dulu gambar berikut ini ya. Tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu? Nah, ini kenapa kok bisa tahu ini maling kundang? Ada yang tahu ceritanya kenapa nggak? Coba di sini ada yang dari Sumatera Barat. Ini. Jadi ini kisahnya tentang apa? Anak yang Durhaka kepada ibunya. Jadi anaknya tidak mengakui ibunya. Nah, gambar berikutnya ini apa? Ada yang udah pernah ke sana? Alhamdulillah min Zalim. Jadi apa hubungannya antara maling kundang dan gambar ini? Coba ada yang tahu nggak kenapa kok bisa ada di sebelahnya ini? Kenapa? Orang durhaka bakal masuk neraka. Iya benar, betul. Nah sekarang, berikutnya lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Kita yang sebelah sini dulu dong. Kenapa? Bantu orang tua ya. Terus selanjutnya ini ceritanya apa di gambar ini? Surga. Ada yang mau ke sana? Maunya sekarang apa nanti? Nanti. Insya Allah kita semua ahli Surga. Iya, kita udah lihat gambar-gambar ini. Anak-anakku sekalian, coba tahukah anak-anak bahwa guru, orang tua dan teman juga harus dihormati. Bu, gimana hormat gitu nggak? Bukan gitu hormatnya ya. Apabila kamu menghormati mereka, maka mereka juga akan menghargai Kamu. Benar apa enggak?
Benar. Benar apa betul? Betul. Nah, sekarang ibu tanya di sini, masih ada nggak yang suka sama temen itu marah-marahan atau malah galak sama temennya? Mentang-mentang ini nih paling tua nih, gitu. Pernah ada nggak? Ayo ngaku. Waduh. Waduh ya, yang jawab diri sendiri ya. Nah, sekarang ibu kasih tahu ya. Maksudnya di sini definisi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati. Empati itu ada yang tahu nggak empati itu apa? Coba. Menurut kalian aja deh. Contohnya kalau nggak bisa jelasin contohnya empati itu kayak apa sih Bu? Empati itu apa sih? Rasa apa? Rasa belas kasih. Iya, apalagi? Sikap, ya, sikap, rasa yang kita memiliki perasaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Misalnya contohnya gimana? Ada korban banjir ya. Terus kita kasihan, itu berarti kita sudah punya rasa empati. Alhamdulillah, berarti kita punya rasa kasih sayang dalam diri kita. Jangan cuma dengan sesama, tetapi juga makhluk Allah yang lain. Contohnya apa? Kucing, ikan ya. Itu semuanya juga makhluk Allah yang harus kita, jangan cuma kita kasihan, tapi harus sayang juga. Jangan mentang-mentang binatang, biarin aja nggak makan lah, biarin bekas aja gitu ya. Padahal sama-sama makhluk Allah. Ya. Selanjutnya, nah ini hormat. Nah tadi kan ibu bilang hormat itu apa Bu? Hormat gini gitu ya, kayak upacara. Bukan. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Kita kalau dikasih orang kita senang nggak? Pasti ingat terus ya. Kalau dikasih tuh sama orang yang ngasih pasti kita gitu ya. Bener nggak? Ada rasa kita berterima kasih. Jadi kita ada segar, betul nggak? Iya. Nah itu bisa. Nah rasa yang telah berjasa itu bukan hanya barang, bisa juga bimbingan, nasihat, materi, kedudukan dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih ya apa yang sudah kita terima. Terus patuh apa Bu? Patuh itu adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar. Misalnya di sini sama guru dibilang harus pakai bajunya ini ya, seragamnya. Terus kita ikutin, itu namanya kita patuh. Kenapa disebut patuh? Karena melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kalau disuruhnya hal yang tidak baik, kita boleh patuh nggak? Enggak, karena di sini harus kita garis bawahi, patuh adalah sikapnya kita setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kalau baik sudah tentu benar atau benar sudah tentu baik? Mana dulu? Baik sudah tentu benar. Benar sudah tentu baik. Karena yang baik belum tentu benar. Jadi kita harus meyakini dulu. Benar itu harus kita yakini itu adalah sesuatu hal yang tidak melanggar norma, adat dan agama. Ya, karena baik menurut seseorang itu akan berbeda-beda, betul nggak? Iya, tapi kalau sudah benar, kalau kita umat Islam benarnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis ya. Oke. Nah ini dia orang tua. Orang tua itu siapa sih? Siapa orang tua? Ada yang bisa jawab? Ibu, bapak, bukan bapak yang melahirkan ya. Ibu, bapak yang kan Bu, tapi saya nggak diasuh sama ibu saya diasuh sama uak saya. Tetap orang tua kita, karena bukan hanya yang melahirkan, tapi juga yang mengasuh, mendidik dan membesarkan kita. Kalau kita ada di sini yang mendidik, mengasuh, membesarkan siapa? Iya. Jadi bukan hanya pemikiran kita orang tua tuh, kan orang tua saya di rumah Bu, nggak di sini. Saya menghargai ini ibu bapak saya, betul atau tidak? Tidak. Karena pengertian orang tua adalah selain melahirkan dan itu juga yang mengasuh, mendidik dan membesarkan kita. Selanjutnya guru itu apa? Coba. Guru ada yang tahu pengertian guru? Coba ada yang tahu? Ini tinggal dibaca. Jadi guru adalah Orang yang berprofesi sebagai pendidik dan mengajar siswa-siswanya di sekolah. Itu yang formal, dan juga yang lembaga non formal seperti pesantren, panti asuhan, lembaga bimbingan belajar gitu ya. Jadi bukan hanya guru, Bu, guru kan yang pakai seragam tuh yang di sekolahan gitu ya. Kalau di sini mah bukan guru, ketemu juga biasa aja. Salah. Jadi pengertian guru itu bukan hanya di sekolah formal, tapi juga informal ya, yang memberikan. Dan kita juga sebagai murid harus hormat karena apa? Karena jasa para guru memberikan bimbingan, asuhan, pendidikan ya. Oke. Nah, sekarang ibu minta tolong sama yang mau membacakan ada dalilnya. Kenapa kok Bu kita harus hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru. Surat Luqman boleh dibuka Al-Qur'annya. Surat Luqman ayat 14 ya, surat ke-31. Kita sama-sama. Siapa yang mau membacakan salah satu aja? Apa mau, boleh ibu tunjuk nggak? Frida boleh bacain. Teman-temannya menyimak ya, karena menyimak mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Ayat ke-14 surat Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Sekarang teman sebelahnya boleh bacakan artinya nak? Yang keras. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, surat Luqman ayat ke-14. Dari surat ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana dalam Al-Quran kita harus menghargai kedua orang tua, terutama ibu, ya. Nah, kenapa begitu? Dijelaskan bahwa ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah. Tambah berapa bulan kita dalam kandungan ibu? 9 bulan. 10 hari. Bayangin kita lihat ibu kita bawa perut besar kemana-mana, ya. Terus kemudian kita disusukan, ya, diberikan air susu. Kemudian kita dididik, dibesarkan, dibimbing sampai sebesar ini, ya. Iya. Nah, untuk itu maka kewajiban berbakti menghargai orang tua itu setelah kepada berbakti dan ini kepada Allah, jadi ada di bawahnya. Berarti saking agama kita, agama Islam menjunjung tinggi orang tua, terutama ibumu, ya. Nah, juga ada di surat Al-Isra yang artinya, coba dibaca, Siti, coba baca Siti, artinya aja. Kelihatan? Yang keras bacanya. Dan Tuhanmu telah Memerintahkan. dan taatnya. Gak kelihatan, yang depan aja nih, siapa? Sebelahnya Nesya, siapa? Hilmi, kebaca nih Hilmi. Oh, ya itu aja ya, baca ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Mengucapkan tidak boleh, padahal kita terkadang suka tidak sadar sering mengatakan Coba Frida bawakan mama minum, tak dulu Nah, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, sekarang ada hadisnya juga. Hadisnya dari, coba bacakan lagi Frida yang paling dekat. Ibu minta tolong lagi. Dari hadis
Dari Abdul Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya ya, tadi sudah dijelaskan bahwa orang tua memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan Allah Subhanahu wa taala setelah kewajiban beribadah kepadanya. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, diwajibkan hormat dan patuh juga kepada guru, karena guru merupakan orang tua. Kedua, mereka mendidik dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Nah, lalu gimana nih sikap-sikapnya nih? Yang pertama, sikap hormat kepada kedua orang tua, yaitu dengan berbicara sopan dan tidak membentak. Sesuai nggak tadi dengan Al-Quran surat apa tadi? Al-Luqman. Dan yang kedua surat Al-Isra. Iya betul, dia berbicara gitu ya, berarti tidak boleh sesuai ya. Yang kedua, tidak meninggikan suara di hadapan atau di depan orang tua. Jangan teriak. Kalau mau perlu jauh samperin. Jangan gitu ya. Jangan jauh harus jauh. Kalau bisa jangan. Usahakan jangan. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan. Contohnya apa? Yang bisa kasih contoh? Misalnya, nah pulang sekolah langsung pulang ya. Kadang-kadang kan suka main dulu nggak padahal itu kan hal kecil ya, tapi sering dilakukan. Yang keempat, menasehati orang tua dengan bahasa yang sopan. Bu, kok orang tua dinasehatin? Boleh nggak? Boleh. Kalau orang tua salah harus dinasehati. Iya, apalagi kan anak-anakku sekalian ini belajar ilmu agama, ilmunya mungkin akan jauh lebih pintar dari mama, dari ayah, dari ibu. Iya betul ya. Jangan merasa menggurui kalau pulang ke rumah. Itu kalau Al-Quran surat langsung ngajiin orang tuanya. Kalau perlu diruqyah gitu ya. Nggak boleh. Jadi kalau gitu sikap yang mencerminkan hormat kepada kedua orang tua, nasihati orang tua dengan bahasa yang sopan, dengan kasih sayang ya, tidak menggurui. Biar bagaimanapun orang tua lah adalah guru pertama bagi kita. Jadi kalau kita pintar jangan menjadi menggurui orang tua. Yang kelima, taat dengan apa yang diperintahkan. Contohnya ada yang punya pengalaman nggak? Bu, saya taat banget bu. Itu sama mama. Kenapa taatnya? Dikasih 50.000 ya dihabisin semuanya. Ya, taat gitu. Taat tentang apa? Tentang hal yang sesuai dengan norma agama ya. Jadi jangan sampai gini, orang tua nyuruh nggak benar diikutin aja. Bukan, kata ibu harus taat. Taat pada hal yang baik dan benar, sesuai dengan yang kita yakini ya, dengan agama kita. Oh tidak, kalau tidak melanggar syariat taat, tapi kalau melanggar syariat walaupun orang tua tidak boleh taat untuk hal-hal yang tidak baik ya. Selanjutnya, merawat jika orang tua sudah berusia lanjut. Di sini ada yang ayah ibunya sudah tua. Kalau sudah tua kan kadang-kadang orang tua harus misalnya nggak kedengeran ya. Apa gitu. Nah itu kita harus sabar, karena dulu kita waktu kecil juga diajarin sama mama papa kita belajar bicara, belajar jalan dengan penuh kesabaran, nggak mau mandi dibujuk-bujuk ya kan? Belajar diajarin pelan-pelan. Nah gitu pun kalau orang tua kita sudah lanjut usia, kita juga harus memperlakukan orang tua kita dengan sama seperti orang tua kita memperlakukan kita dulu. Lalu yang terakhir adalah mendoakan mereka. Nah ini juga berlaku untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Di sini ada orang tua atau ayah yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti? Indonesia ya. Cara berbaktinya untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dengan mendoakan mereka, berbuat baik dengan atas nama mereka. Tidak boleh berkecil hati karena tidak punya orang tua. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita menjadi anaknya soleh. Karena apa? Orang tua akan mendapatkan pahala dari anak yang soleh. Nah, etika. Nah sekarang tadi udah ya orang tua. Sekarang etika terhadap guru. Nah gimana etikanya Bu? Etikanya adalah yang pertama, bila menghadap guru atau kebetulan berjumpa, beri salam lebih dahulu. Kadang ibu banyak nih, misalkan diajarin sama Bu Meli, kelasnya Bu Meli, ini kelas Bu Feby, aku nggak kenal di jalan, kan bukan guru saya gitu ya. Padahal mau itu guru siapapun atau sudah tidak diajar pun tetap guru kita. Kalau kebetulan bertemu terlebih dahulu, kita harus mengucapkan salam lebih dulu. Jangan sampai kita pura-pura nggak negor, gitu jalan gitu ya. Itu tidak etika yang baik. Itu harus memberi salam lebih
dulu. Kemudian apabila guru sudah menjelaskan materi pelajaran, perhatikan penjelasan guru yang sedang mengajar. Karena coba kalau ibu misalkan gini, Frida ke depan, udah ke depan bicara, teman-temannya ngobrol sendiri, rasanya bagaimana? Tidak dihargai. Nah seperti itu, makanya kita harus menghargai yang ada di depan, guru atau teman. Kan kadang ada guru yang ngasih tugas, ayo Frida presentasi di depan, belajar berani. Terus teman-temannya ngobrol, jadi tahu rasanya jadi orang yang ada di depan ya. Kemudian menolong guru, kalau guru sedang kerepotan, bukan nolong guru, mau punya duit nih saya kasih. Tapi repot misalkan gurunya, oh buku nih gue sini bantuin bu, gitu ya. Tapi ibu yakin di sini semuanya hebat-hebat etika kepada gurunya ya. Nah terus gunakan bahasa yang santun jika berbicara dengan guru ya. Jadi jangan kadang lagi nggak belajar nih di kantin ketemu atau di luar ngomongnya bahasanya kayak sama temen, itu tidak boleh ya. Harus bersikap sopan ya. Kemudian, nah sekarang nih ya kita lihat gambar ini nih, kelihatan nggak? Ibu mau kasih bagi kelompok ya. Di sini ada berapa orang, kita bagi 3 kelompok aja ya. Ibu mau di kertas kelompok masing-masing coba perhatikan gambar ini dan tuliskan pendapat kalian mengenai gambar ini ya. Ada 4 gambar, jadi 4 aja deh, 4 kelompok, 1 kelompok tulis 1 gambar ya. Yang ini kelompok 1 kasih komentar dari gambar ini gambar apa, dan kasih komentar, kaitkan dengan materi kita. Misalnya ini gambar lagi bantuin orang tuanya, sesuai dengan kayak gitu ya, kasih komentar aja. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2 gambar yang sebelah sini. Nah kelompok 3 yang ini, kelompok 4 yang ini. Ya, coba ditulis komentarin ini sikap baik atau ini termasuk apapun ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah dikasih per kelompok ya tugasnya ya. Ibu sekarang dari yang pertama coba ceritain gambar ini tentang apa. Membantu orang tuanya memakai sikap hormat, termasuk sikap terpuji. Pinter. Gambar kedua gimana? Coba dijelasin gambarnya gimana? Amir berangkat sekolah? Kami berangkat ke sekolah. Termasuk sikap terpuji bukan? Termasuk. Iya, sesuai dengan Al-Quran surah Luqman. iya, pintar. Terus gambar yang ketiga ini? Memberi saran dari dalamnya ketika kita Masya Allah. Gambar keempat Nesya di kelas. Ih, pintar. Menghargai dan menghormati guru yang sedang mengajar dengan memperhatikan guru yang ada di depan. Masya Allah, hari ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari materi tentang apa materi kita hari ini? Hormat dan patuh kepada orang tua. Masya Allah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tadi Al-Quran surat apa? Ayat 14 dan surat ayat 23. iya ya. Semoga pelajaran kita hari ini, silakan teman-teman boleh duduk kembali. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah datang. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Materi untuk pelajaran hari ini Al-Quran, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kita sudah pelajari hari ini. Semoga dari materi ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Untuk menutup pelajaran kali ini, untuk menutup hari kita, mari kita membaca doa penutup majelis. Ya, kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ketemu lagi di materi berikutnya besok hari. Semoga yang tadi sudah dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi